Rika sama Kang Irfan untuk mengisi materi tentang desain karakter. Ini pelatihan animasi ya? Ya, kenapa desain karakter menjadi salah satu faktor penting dalam pengerjaan sebuah proyek animasi? Karena karakter sendiri nantinya akan jadi apa ya istilahnya perwakilan dari kita untuk penyampaian ide-ide cerita kita. Jadi orang tuh nggak akan dengerin kita cerita, nggak akan lihat kita cerita, tapi yang mereka lihat adalah karakternya. Sebenarnya dalam proses pembuatan desain karakter itu tidak ada aturan baku ya. Tidak harus pakai ini, tidak harus pakai itu, tidak harus begini, tidak harus begitu. Dalam artian semua tergantung dari konsep, dari cerita, dan dari pola kerja desainer atau timnya sendiri. Jadi kalau saya pribadi menemukan banyak berbagai kasus itu punya tata cara, punya keunikan dan punya pemecahan masalahnya masing-masing ketika membuat sebuah karakter. Jadi teman-teman ketika mendapatkan tugas ketika membuat sebuah karakter itu boleh memilih banyak cara, apakah mau pakai cara C, cara C, atau memakai cara Anda sendiri. Kemudian sebagai salah satu contoh, ini adalah karakter yang saya buat untuk salah satu proyeknya 9 Matahari. Kebetulan waktu itu juga akan berencana untuk membuat sebuah film animasi. Saya pribadi biasa mengawali pekerjaan visual adalah dengan pensil dan kertas ya. Karena cara itu paling murah dan paling mudah gitu. Ya seperti inilah gitu. Jadi saya buat sketsanya dan kalau memang sempat dan dibutuhkan saya buat sampai ke festival. Kemudian ini juga yang namanya karakter itu tidak harus orang ya. Tadi saya bilang sesuai dengan konsep dan cerita gitu. Ketika memang dia membutuhkan karakter yang wujudnya mesin seperti mobil atau wujudnya binatang, ya tergantung dari konsepnya gitu. Dan itu pengerjaannya berbeda ketika membuat karakter manusia atau membuat karakter binatang atau dengan karakter mobil. Detailnya mungkin nanti di pembahasan yang di depannya. Terus ini juga bisa kita lihat apakah mau dengan sketsa rough kasar seperti ini, sudah rapi seperti ini, atau yang realis. Ini beberapa contoh desain karakter yang dibuat oleh beberapa profesional. Tergantung dari gaya yang kita pakai juga. Makanya tadi saya bilang gimana konsep, gimana cerita, dan mereka akan punya kelebihan, punya kekurangan, punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya dalam membuat desain karakter sendiri kita nggak bisa baku bahwa harus A, B, C, D. Nggak bisa. Mungkin kita akan mulai dari D, mungkin kita akan mulai dari C. Jadi seperti ini juga dari sebuah karakter. Saya nggak akan bilang dia karakter sederhana ya, sangat rumit sebenarnya si Wally sendiri gitu. Atau yang sangat sederhana seperti ada yang pernah nonton Larva nggak? Buat saya itu inovatif sekali karakter ini ya. Hanya dengan apa ya istilahnya, buntelan sosis ya, nggak tahu bentuknya itu hanya sekedar segitu gitu, tapi mereka mampu menjadi karakter yang sangat kuat ya. Ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya yang bawah ini. Ini juga karakter yang saya buat waktu itu untuk CCA juga, bagi CCA waktu itu dengan yang kartun. Mungkin perbandingannya kalau yang tadi kan lebih lebih remaja lah pilihan gayanya gitu. Kalau ini lebih ke anak-anak. Ini juga yang bisa bilang termasuk ke dalam konsep juga gitu. Membuat karakter anak-anak seperti ini beda prosesnya dengan membuat karakter yang remaja tadi. Walaupun basicnya sama sih menggambar, tapi mungkin nanti ada detail-detail yang berbeda. Terus ini juga yang tadi berkaitan dengan tadi ada pilihan gitu. Kita bisa bikin dia sederhana itu atau mau bikin realistik yang rumit seperti ini. Ini dua karakter yang sama tapi dengan pendekatan konsep yang berbeda. Nah,
walaupun nggak ada aturan baku, tapi tetap aja ada yang namanya apa sih yang kita butuhkan untuk membuat sebuah karakter yang baik, yang sesuai dengan konsep, yang sesuai dengan cerita, yang sesuai dengan apa yang akan kita harapkan si karakter itu nanti jadinya seperti apa. Yang pertama adalah data diri dan untuk kepribadian. Saya nggak bisa menerjemahkan data diri apa identitas mungkin ada apa. Seperti nama, gender, ras, usia. Sebenarnya nggak harus ya. Karakter itu tidak harus bernama, tapi sadar atau tidak si karakter itu nantinya pasti akan punya nama, gitu. Akan punya sebutan. Gitu. Jadi saya pernah nonton filmnya Jackie Chan. Sepanjang film dia nggak pernah tahu namanya siapa, dia lupa. Gitu. Tapi dia selalu disebut sama karakter lain itu Who am I. Jadi dia mau dipanggil ya Who am I, kamu mau kemana? Dia seperti itu. Gitu. Jadi nama di sini bukan nama di KTP ya, tapi istilahnya akan kita panggil apa si karakter itu. Gitu. Kemudian kalau memang dia karakternya manusia, ya mungkin kita akan butuh gender. Kalau karakternya alien, katakan kayak film Star Wars itu kan karakternya macam-macam ya, mungkin ras. Terus usia, ya kayak tadi saya bilang ada yang remaja, ada yang anak-anak. Kemudian yang menguatkan juga adalah visi misi. Jadi kenapa karakter itu dibuat? Cerita apa yang mau dia bawa? Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak Batman atau Hulk atau Superman atau beberapa superhero gitu. Mereka punya visi perdamaian dunia dan misinya adalah mengalahkan kejahatan gitu. Nah, apakah harus rumit itu? Tidak gitu kan. Kayak yang lapar tadi gitu ya. Dia visinya adalah mencari makan dan persaingan. Misinya ya apa? Mengalahkan si saingannya itu. Kemudian sifat dasar. Sifat dasar juga saya sebenarnya tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan apa itu. Tapi sifat dasar itu mungkin pada apakah dia pendiam, apakah dia emosian, mungkin lebih hal seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dimiliki si karakter adalah apa ya istilahnya psikologi dari si karakter. Jadi data diri tapi bukan fisik ya, bukan visual gitu, lebih pada psikologinya gitu. Kenapa ini jadi penting? Nanti kita bahas di yang selanjutnya. Kemudian ini ada beberapa contoh. Ya. Kayak ini, dia Conan ya, Conan the Barbarian. Dia dibuat dengan karakter yang hidup di zaman apa? Zaman barbar gitu. Jadi kepribadiannya ya matanya itu selalu tajam, karena dia selalu waspada. Dia lengah sedikit aja mati urusannya gitu. Terus kayak sifat dasar dia adalah saya suka kata-kata dia gitu ya, di buku dan di filmnya itu I live, I love, isolate and I'm content gitu. Jadi visi-misinya gitu dia. Jadi saya cuma berusaha untuk hidup, saya berusaha untuk mencintai ya yang pengen dia cintai sebenarnya lebih pada apa ya, bercintanya lebih pada menikmati wanita gitu ya. Terus I live, I love, I slave. Saya membantai orang dan saya konten. Saya cukup untuk itu gitu. Dan misi dia tergantung cerita sih. Ada yang dia membalas dendam keluarganya dan sebagainya. Tapi dia kuat dengan psikologi yang seperti itu gitu. Karena dia diciptakan seperti itu. Terus kemudian karakter ini ada yang kenal nggak ini? Bruce Wayne. Ya, bagus. Berarti pernah nonton Batman Beyond ya. Nah ini diciptakan di masa depan apa? Dia diciptakan untuk setting masa depan. Jadi ceritanya dia sudah tua gitu. Tapi tetap misi dia yang namanya kejahatan kan sebenarnya nggak bisa dihilangkan ya. Dia kan selalu ada untuk jadi pembanding kebaikan gitu. Nah, misi dia belum pernah selesai gitu. Jadi walaupun dia udah setua gini, tatapan mata dia tetap dibikin tajam gitu. Seperti ketika zaman dia muda gitu kan. Terus apa ya? Fisiknya tetap, kalau menurut saya dia tetap tinggi, tetap berusaha untuk tampil gagah gitu walaupun dia sudah tua. Saya nggak lupa antara 80 sampai 90 tahun umurnya ketika itu. Terus ini juga, ini pendekatannya beda lagi. Kalau tadi yang apa kayak Optimus Prime tadi kan lebih realistik gitu. Ini pendekatannya kartun gitu. Dia warrior woman. Kemudian dia mungkin sedaktif ya, lebih ke penggoda gitu. Jadi apa ya, lebih
dibuat lebih tampilannya lebih seksi, gestur, pembawaan lainnya. Nanti ada pembahasannya. Itu beberapa contoh yang ini. Kemudian ada yang tahu? Oke. Ini cerita ketika dia balik lagi ke bumi dan membalaskan dendam. Jadi dia sudah pemarah, tapi ketika balik lagi dia lebih pemarah lagi, terus ditambahi dengan armor yang spiky yang seperti ini. Jadi lebih kesannya lebih luas lagi. Ini juga mungkin sama Black Widow juga, dia lebih sedatif karena kalau yang nonton Avenger kan kekuatan dia kan menginterogasi orang tanpa orang itu sadar dia diinterogasi. Nah ini juga ini lebih ke contoh sifat dasar ya. Bagaimana visi misi juga bisa dilihat di sini gitu. Bagaimana si Bruce Banner berusaha untuk mengembalikan si Hulk-nya sendiri. Terus kayak Hulk juga dia sifat dasarnya itu ya kekuatannya dari rasa marahnya gitu. Jadi penggambarannya kalau si ilustratornya sendiri menggambarkan bahwa Hulk itu seperti gunung berapi gitu. Jadi kalau dia meledak ya udah hancur semua. Dan kita lihat lagi Catwoman dan kayak Punisher juga kan visi misi dia adalah berbeda dengan Batman ya. Kalau Batman kan memilih untuk tidak membunuh itu bukan pilihan. Kalau buat dia yang namanya kejahatan itu cuma pilihannya dua, berhenti atau mati. Nah, kayak itu makanya desain karakternya pun dibuat segarang mungkin gitu. Frank Castle si Punisher sendiri kalau saya lihat dia itu lebih ke depresi gitu. Jadi ya akhirnya karakternya itu dibikin yang jenggotnya nggak terurus gitu kan, lebih acak-acakan lah gitu. Rambutnya juga mungkin hanya kalau panjang diikat ke belakang gitu. Pokoknya segala sesuatunya praktis gitu. Beda dengan Batman yang mungkin dia akan kayak Iron Man lah. Iron Man kan selalu tampil klinis, selalu tampil ganteng gitu kan, rapi gitu. Nah ini juga karakter ini sangat kuat karena dari tahun 69 sampai sekarang gitu kan, bahkan saya juga belum lahir dia udah ada duluan. Tapi siapa sih yang nggak kenal dia gitu kan ya. Tadi sisi psikologis, yang sekarang adalah sisi fisiknya. Nah, sebuah karakter yang baik dia juga butuh visual yang jelas, mudah dikenali dan unik. Jelas itu maksudnya bukan buram, tidak buram, tapi lebih pada ketika orang lihat, orang tuh langsung hafal gitu. Kayak tadi yang, nah kalau kita kasih lihat ini ya mungkin ada orang yang tidak tahu juga karakter ini gitu. Tapi secara umum kan orang, oh iya Doraemon. Kayak tadi juga saya kasih lihat, ini siapa gitu. Ternyata ada yang tahu bahwa dia Bruce Wayne gitu ya. Walaupun beda ya Bruce Wayne yang sekarang sama yang tadi tua gitu, tapi tetap ada orang yang bisa mengenali gitu kan. Maksud dari visualnya jelas, mudah dikenali dan unik adalah ketika dia tampil di kerumunan, di latar belakang yang cukup rumit, itu orang akan tetap bisa lihat bahwa itu karakter si A, si B dan sebagainya gitu kan. Nah itu bisa dicapai dengan yang pertama bentuk warna yang berbeda dari karakter lain dan lingkungan. Mungkin dari properti dan aksesori, dari baju, dari kelengkapan lain, sepatu, atau dia naik motor, atau dia naik mobil dan sebagainya. Nah, itu pun berhubungan dengan gaya visual yang dipilih. Jadi mungkin kayak tadi Optimus Prime yang simple, dia dikenali dengan warna. Optimus Prime itu selalu merah dan biru dan wujudnya selalu truk, dadanya itu selalu ada kaca depan truk itu selalu ada. Mau dibikin seperti apapun itu ciri khasnya. Yang membedakan hanya gaya visualnya dia bentuk. Kalau yang tadi kan bentuknya ada tajamnya gitu. Atau dipilih yang realistik kayak yang kita kenal di film layar lebar. Ini ada beberapa contoh seperti ini. Nah kalau ini menggabungkan semuanya gitu. Dari mulai bentuk, dia kotak, dia lingkaran, dia garis lurus, dia segitiga, ini koma atau titik ya. Kemudian ini mungkin penggabungan antara lingkaran dan segitiga. Tapi setiap karakter punya punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika kita lihat yang kotak itu pasti SpongeBob gitu.
yang bulat dia pasti selain dari ras ya, selain dari apa macam-macam bentuknya gitu. Bagaimana cara mengenali sebuah karakter supaya dia terlihat berbeda dari yang lain? Kalau kita bikin siluetnya, kalau kita hitamkan mereka semua gitu, saya yakin orang-orang pasti masih bisa mengenal gitu, mana yang SpongeBob, mana yang Patrick, mana yang Mr. Krabs. Itu akan tetap terlihat gitu. Kemudian dari warna, dia kuning, dia biru, dia merah, dia merah muda dan hijau gitu. Jadi paling mudah memang melihat pembedaan karakter adalah dari bentuk-bentuk karakter yang sederhana. Tapi kalau kita perhatikan juga, kayak kalau nonton Transformers kan, si Optimus Prime merah biru, si Bumblebee-nya kuning, si Ironhide-nya hitam. Terus siapa lagi yang jadi ambulan itu warnanya putih. Pembedaannya itu bisa seperti itu. Nah ini juga salah satu contohnya. Kayak Power Ranger ya. Power Ranger itu kalau saya lihat, kalau dihitamkan ya, dibikin siluetnya, itu akan tampil sama gitu ya. Bentuk helmnya nggak terlalu jauh beda, terus apa? Struktur badannya juga mungkin mirip gitu ya, hanya beda dikit-dikit lah, ada yang pakai rok atau apa. Tapi kalau dihitamkan, orang tuh sulit gitu untuk mengenali. Cara supaya bisa kelihatan beda gimana? Mereka pakai warna. Ada yang kuning, ada yang putih, merah, ungu atau biru dan macam-macam. Nah ini salah satu contoh desain karakter X-Men juga. Komik Amerika memang biasa pendekatannya lebih ke gaya visual yang realistik. Jadi kadang-kadang agak sulit untuk bisa bikin kayak yang SpongeBob tadi gitu. Tapi di sini mereka menggunakan pendekatan selain warna juga menggunakan pendekatan properti dan aksesoris dari baju dan terutama dari gender sih kalau saya lihat. Aksesoris properti juga bisa termasuk ke gaya rambut, apa lagi ya, bentuk baju, sepatu mungkin itu juga bisa kita pakai untuk membuat sebuah karakter jadi lebih tampil beda. Ras juga dia buat kayak ini. Orange kan mungkin lebih ke power source, makanya kan itu yang gitu. Ini juga ini karakter yang saya buat untuk proyek di CCA juga. Sebenarnya ini ada 2 karakter, cuman waktu itu bikin variasi karakternya dari baju. Jadi bisa kita kasih bentuk kacamata dari ikatan rambut mungkin gitu, dari baju. Nah, sama juga kayak ini karakter Fantastic Four sendiri. Mereka tim berempat dan harus tampil beda, dan sebenarnya orang bisa langsung lihat aja bedanya gitu kan. Dia yang generasi muda, dia yang pendiam, dia yang pemikir, dia yang ibu rumah tangga. Tercermin dari kekuatannya juga. Oke, dari visual, kemudian yang dibutuhkan juga perilaku dan ekspresi. Ini sebenarnya lebih terpakai di animasi sendiri, karena animasi nantinya si karakter akan bergerak. Perilaku fisik ya, cara berjalan, cara berbicara, cara bergerak. Mungkin kayak siapa ya, kalau di Avengers, Hawkeye dan Captain America. Udah pada nonton filmnya kan ya. Sekilas mereka sebenarnya sama ya, cowok pernah dilatih militer gitu kan. Tapi mereka punya pendekatan cara berjalan yang berbeda gitu kan. Kalau Captain America mungkin dia lebih lincah, cara berkelahinya ya berguling-guling, lebih up close and personal gitu. Jadi lebih istilahnya lebih milih gitu, man to man cara berkelahinya. Sementara kalau Hawkeye dia akan cari titik tertinggi, bersembunyi, dari situ dia nembak. Ini juga akan membedakan kalau pernah nonton Monster Inc. Itu contoh yang bagus sih menurut saya, karena karakternya dia punya bentuk yang berbeda. Bagaimana karakter yang punya 4 kaki berjalan, bagaimana karakter yang punya 2 kaki berjalan. Itu juga bisa jadi satu ciri khas yang unik untuk si karakter, dan dia akan memperkuat si karakternya.
Kemudian ekspresi wajah, setiap orang punya cara sedih, senang, marah dan sebagainya itu sendiri-sendiri gitu. Mungkin karakter yang cool dia tidak akan pernah memperlihatkan rasa sedihnya gitu. Cara sedihnya ya berdiri di atas ketinggian terus seolah-olah menatap horizon seperti itu gitu. Atau karakter yang sangat perasa gitu. Jadi kalau dia sedih ya nangis langsung ya, seperti itu gitu. Nah ini semua bahan baku untuk membuat sebuah seorang karakter. Tidak harus ada, maksudnya tidak semua ini harus ada gitu. Tapi dari pengalaman yang pernah saya dapatkan, semua karakter yang bagus, yang berhasil, karakter yang kuat itu sadar atau tidak sadar pasti punya hal-hal seperti ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa sambil berlatih juga coba diingat-ingat lagi kalau karakter kenapa Superman itu sampai sekarang pun orang masih banyak yang fans gitu. Kenapa Batman bisa bagaimana sih karakter itu bisa dibentuk? Dari yang saya alami, hampir semua yang saya sampaikan tadi itu ada. Ini beberapa contoh perilaku dan ekspresi. Ada yang nonton film Impossible? Jadi dia cewek, kalau walaupun dia jago berkelahi gitu ya, karena dia juga anggota cheerleader, dia selalu tampil cantik, dia tetap cewek gitu. Ciri khasnya apa? Ini, ya kan? Cewek mungkin dia akan kalau memegang sesuatu itu lebih apa ya istilahnya, lebih lembut gitu, lebih sutil gitu kan. Terus ini beberapa ekspresi dia kaget gitu. Terus dari bentuk juga ya, kalau cowok mungkin dia akan jarinya akan lebih tebal, terus tidak berujung lancip gitu, tidak lentik. Ini mungkin dari karakter lain bisa dilihat bahwa bahkan karakter pendukung pun harus dibuat ekspresinya seperti ini. Nah ini juga ini untuk karakter yang CCA saya buat juga beberapa ekspresinya. Ini membantu teman-teman yang nanti mengerjakan dan menyaksikan untuk tahu ekspresinya seperti apa. Ini juga Hook dan The Flame, bagaimana cara mereka berkelahi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke mendesain karakter ya. Yang pertama yang biasa saya lakukan adalah mengenali dan memahami konsep karakternya. Yang mau saya buat apa sih? Anak SMP, anak SMA, otak yang bisa jalan, burung yang bisa menyelam dalam air atau sebagainya. Nah, biasanya saya pribadi tidak membuat karakter itu dari ide saya sendiri gitu. Biasanya karakter itu sudah disediakan oleh penulis cerita atau sutradara dari si film animasinya sendiri. Saya dibutuhkan untuk membuat visualnya biasanya. Tapi walaupun hanya visual, saya harus tetap tahu gitu si kepribadian dan sifat dasar si karakternya seperti apa. Jadi saya banyak ngobrol sama penulis ceritanya juga, banyak ngobrol sama sutradaranya. Pengennya seperti apa sih karakternya gitu. Kayak yang tadi karakter yang awal tadi itu ngobrol banyak sama si pencetus idenya. Dia pengen bikin satu petualangan tentang anak cewek yang mencoba mencari jati dirinya. Macam-macam sih waktu itu. Pendekatannya lebih kayak Dora, di Explorer. Jadi dia berpetualang, dia akan butuh ada gadget, makanya ada tas, terus ada beberapa itu. Terus apa ya? Tapi tetap kayak impossible gitu. Dia harus tetap cewek. Dia lagi masa-masa video, masa-masa puber gitu. Jadi mungkin ada ekspresinya atau warna yang dia pilih itu saya banyak ngobrol dengan penulis cerita karena itu karakter bukan saya sendiri gitu ya mungkin kalau teman-teman ingin membuat karakter sendiri ya mungkin tidak perlu sampai harus keluarkan. Kemudian yang saya lakukan setelah punya gambaran yang akan dibuat adalah riset.
dari segi visual maupun non visual. Nah ini penting biasanya buat untuk yang kayak yang seperti CCA tadi, itu ceritanya tentang anak SMP gitu. Nah saya kan ya apa sudah anak, saya pernah mengalami masa SMP gitu, tapi SMP saya dengan SMP yang sekarang kan mungkin beda ya, beda zamannya. Nah itu ada risetnya gitu. Jadi apa sih yang dilakukan anak SMP sekarang gitu kan? Bagaimana cara mereka berpakaian, roknya di atas lutut, selutut atau di bawah lutut ya. Terus mungkin bentuk sepatu yang sekarang seperti apa gitu kan. Nah itu riset. Non visualnya ya cara ngomong anak SMP sekarang seperti apa sih gitu kan, bahasa yang digunakan, terus intonasi itu juga penting gitu, karena itu akan memperkuat karakter gitu. Kayak di Opravan Java gitu kan, Ajis cara ngomongnya ya dia gagap gitu kan. Kalau Sule dia lebih meledak-ledak gitu kan. Ya ada gitu. Nah itu pentingnya riset di situ gitu. Dia akan membuat karakter yang kita buat lebih bisa dipahami, lebih bisa diterima sama penonton gitu. Kan kalau kita ngarang gitu ya, anak SMP seperti ini, ya kita bisa aja gitu. Saya pengennya anak SMP seperti ini gitu. Tapi kadang kalau kita bikin cerita itu jadi realistis tentang kehidupan sehari-hari, penonton akan protes. Anak SMP nggak gitu. Upin Ipin kenapa itu sangat mudah diterima oleh anak-anak, karena mereka berhasil menggambarkan perilaku anak-anak tuh seperti itu gitu. Seperti halnya Disney apa ya, Toy Story dari 1, 2, 3 itu ada apa ya istilahnya, anekdot atau apa ya dalam dunia film, bahwa sequel itu biasanya jauh lebih jelek daripada film aslinya gitu kan. Itu tidak dialami oleh Toy Story gitu. 1, 2, dan 3 mereka tetap jadi 3 film yang sangat bagus gitu. Itu ya ini gitu, dari riset visual dan non visualnya sangat kuat. Terus masing-masing desainer karakternya itu memahami betul gitu, karakter yang akan dia tampilkan itu seperti apa. Yang Anda harus lakukan selanjutnya adalah buat sketsa awal sebanyak mungkin. Jadi mungkin awalnya Anda punya bayangan, tapi nggak tahu visualnya seperti apa. Gambar aja dulu, buat aja dulu hasil ini. Bikin berbagai versi. Jadi mungkin ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang. Kalau karakternya mobil, mungkin dia sedan, mungkin dia mobil truk. Kalau karakternya kardus, ya mungkin kardus aqua atau kardus kan macam-macam juga, gitu kan, bentuknya sedikit dan sampai menemukan desain karakter yang paling sesuai. Dan kalau pengalaman saya biasanya karakter yang tidak terpakai itu bisa dipakai untuk karakter yang lain gitu. Jadi kadang-kadang kita merencanakan untuk karakter si A nih, bikin si A terus ngejar ke si A. Tapi ketika sutradara atau ya siapalah yang punya ide cerita, pencetusnya lihat, oh ini mah cocoknya untuk karakter si B gitu ya. Akhirnya kita jadi menghemat waktu juga gitu, tidak perlu lagi mendesain untuk karakter si B. Jadi seperti halnya ketika mungkin teman-teman ada yang suka bikin komik, suka bikin ilustrasi atau gambar, nggak tahu mesti gambar apa gitu, coret aja dulu gitu. Nanti juga ketemu. Maksudnya tidak diam gitu ya. Kalau diam kita nggak akan nyampe ke tujuan. Nah ini ada beberapa contoh streaming Google dan sketsa-sketsa yang dibuat. Nih, apakah mau dibikin berotot seperti ini untuk Wonder Woman-nya? Dia mau pakai rok atau tetap bentuk baju renangnya? Terus mungkin sepatunya juga apakah mau dibikin boots atau dibikin seperti Amazon apa sih yang berikat-ikat seperti itu? Rambutnya mau diikat atau mau digerai gitu? Walaupun ini karakternya udah pernah dibuat gitu, tapi kadang ada karakter yang dibuat ulang. Terus dia mencoba merancang bentuk ikat pinggangnya juga, pendekatan apa istilahnya baju atasnya ini apakah mau metalik seperti ini atau tetap kain. Dia bikin berbagai versi gitu. Sampai akhirnya mungkin nanti menemukan yang paling tepat seperti apa. Nah ini waktu itu saya bikin untuk project komik tentang militer futuristik itu, tentang sniper wanita.
Saya bikin beberapa versi, belum selesai sih sebenarnya ini. Terus beberapa bentuk kepala dan desain senjata juga. Waktu itu ide saya adalah jagoan cewek militer, tapi dia pakai jilbab. Nah waktu itu saya coba untuk bikin bentuk ininya, bentuk tidak jilbab sebenarnya, tapi dia menutup kepalanya. Terus bentuk helmnya juga. Ini beberapa karakter cowoknya, ini beberapa bentuk senjatanya. Nah ini pada akhirnya desain ini tidak terpakai seluruhnya gitu, tapi untuk bisa mencapai ke desain yang akhirnya dipakai ya prosesnya seperti ini gitu yang biasa saya lakukan. Karena kadang-kadang saya juga nggak tahu apakah nanti akan dia pakai baju ini atau pakai baju itu, jadi saya bikin aja dulu. Ini yang tadi juga yang di awal tadi, yang seperti Dora ini sudah sempat saya bikin sampai detail ke peralatannya. Dia bawa tas yang bisa dia pakai untuk macam-macam, bawa tenda kecil, terus alat komunikasi, bawa pisau Swiss ya, terus jam tangan itu seperti itu gitu. Ini beberapa karakter yang lain juga. Ini untuk kakeknya, itu untuk bibinya. Bibinya ceritanya waktu itu ninja, jadi ada dia pakai pakaian sehari-hari, juga ada pakaian dia jadi ninja. Ninjanya punya hood gitu. Terus ini beberapa karakter lain juga. Nah kayak ini juga. Ini Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat beberapa perbedaannya gitu kan. Dia badannya mungkin lebih ketat, terus saya bikin lebih slim lagi, lebih kurus lagi. Kalau itu mukanya lebih lebih aneh sih kalau saya. Jadi mungkin kita akan berhasil di goresan pertama, tapi mungkin juga enggak gitu. Tapi coba aja terus gitu. Jadi banyak menggambar. Ini beberapa desain karakter yang dibuat oleh ilustrator Conan juga. Mencoba untuk membuat desain orang zaman itu seperti apa sih gitu. Ini dia risetnya ke peradaban lama Viking, karena Conan itu waktu itu ceritanya di daerah Vanir itu ya daerah Viking sana gitu. Jadi beberapa bajunya mungkin lebih mendekati ke arah sana. Nah, sampai akhirnya menemukan desain yang cocok untuk visualnya. Ini desain final untuk beberapa karakter. Saya lupa ini kalau nggak salah di gamenya Star Wars. Ini karakter-karakter yang nantinya bakal dipakai. Jadi udah finishing, udah pasti akan bentuknya seperti ini. Proses ini bisa lama, bisa cepat gitu. Yang seperti tadi saya bilang, Anda mungkin bisa berhasil di goresan pertama, tapi mungkin juga baru berhasil setelah bikin 200 sampai 300 karakter gitu. Yang nggak ada yang tahu. Tergantung dari cara Anda bekerja juga. Oke, setelah sketsa, setelah kita berjibaku mencari bentuk yang tepat dan akhirnya kita menemukan yang tepat, hal selanjutnya yang biasa saya lakukan adalah membuat cetak biru. Ada tampak depannya, ada tampak samping, tampak belakang, pilihan warnanya seperti apa, ciri khas fisik itu lebih pada kalau dia punya tato, bentuk tatonya seperti apa, kalau dia pakai properti dan aksesoris, kalau dia pakai tidiknya di mana, dia pakai gelangnya seperti apa. Jadi benar-benar cetak biru detail dari si karakter itu sendiri. Kenapa cetak biru ini penting gitu ya? Kecuali Anda membuat animasi sendiri gitu. Kebanyakan proyek animasi adalah kerja tim. Jadi ada orang yang menulis cerita, ada orang yang jadi sutradara, ada yang membuat desain karakter, ada yang membuat storyboard, ada yang bikin model, ada yang rigging, ada yang menganimasikan, ada yang mengkompositing gitu. Banyak kepala di sana gitu. Nah, bagaimana menjaga supaya si karakter tidak berubah? Nah, ini pentingnya cetak biru gitu. Jadi dia akan jadi acuan semua orang untuk si karakter A. Jadi nantinya kompositor tidak membayangkan karakter si A seperti ini,
si animatornya membayangkan seperti ini enggak gitu. Itu karakternya. Jadi semua orang berkiblat ke sini. Tidak ada yang diubah, tidak ada yang merubahnya. Ini beberapa contohnya. Ini saya buat untuk GCA cetak birunya seperti tadi, ada tampak depan,